Contoh 7.3, kita lihat rangkaian ini terdiri dari R, kemudian resistor, tapi di sini ada bedanya nih. Ini ada sumber tegangan yang dependen. Jadi sumber tegangan ini besarnya tergantung dari I, yaitu 3 kali I. Berarti I mana I yang ini? Terus ditanya, carilah IT dan IXT. IT itu berarti arus yang mengalir pada induktor ya, I yang ini, dan arus yang mengalir IXT itu arus yang mengalir pada 2 ohm. Oke, diasumsikan I ini mula-mula adalah 10 ampere. Solusi, ada dua cara. Menemukan RH dilihat dari terminal induktor. Jadi kita harus cari tahu nih, kalau induktornya udah jelas ya, besarnya 0,5. Sekarang R-nya nih. Kalau nggak ada ini enak, R-nya itu berarti paralel 4 sama 2. Tapi karena ada ini, maka kita harus pakai cara lain untuk mencari R-nya. Oke. Kemudian mula dari awal dengan menggunakan KCL. Oke. Nah, untuk mencari RTH-nya, kita lepas induktornya, kita copot, kemudian kita kasih kita ganti dengan sumber tegangan. Setelah kita ganti sumber tegangan, baru kita cari berapa sih arus yang mengalir pada arus yang keluar pada sumber tegangan tersebut. Maka kalau sudah ketemu, kita bisa tahu berapa dari R-nya, karena R itu adalah V itu sumber tegangan tadi ya, dibagi I, arus yang keluar dari sumber tegangan. Itu adalah R-nya. Gitu ya. Nah, ini yang kita lakukan. Induktornya kita lepas ya, kita ganti dengan 1 volt. Kenapa 1 volt ya? Karena angkanya enak, 1 gitu ya, lebih mudah. Oke, nah ini kemudian kita gunakan KCL. Kita gunakan KCL. Kenapa kok I1-nya ke sini? Ya supaya sama dengan yang ini. Supaya sama dengan arus I yang ini. Maka kita anggap loopnya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Begitu. Oke. Nah, ini seharusnya udah bisa ya kalian cari sendiri ya. Kita bahas aja deh. Kita gunakan KVL. Ah, 2. Ini I1 ya, berarti 2 kali I1. Kita ke sini ya, 2 kali I1 dikurangin I2 kali 2 ya, atau ini 2 I1 kurangi I2 ya. Kemudian ketemu dengan kutub positif nih, ke sini ya. Ketemu dengan kutub positif 1 volt, berarti plus 1 volt sama dengan 0. Oke, dapat persamaannya. Ini ya. Oke. Nah, kemudian berarti kita bisa buat I1 min I2 sama dengan min setengah. Ya, dapat. Karena dia hanya 2 variabel yang tidak diketahui, 1 I2 min I2, maka kita butuh 1 variabel lagi. Dapat dari mana? Dari ini, KVL ini ya. Oke. Ketemu negatif berarti nanti min 3I. 4 tambah 2, 6 I2 ya. 6 I2 dikurangin 2 I1. Ya. Ini salah ya, bukan 2 I2 tapi 2 I1 ya. Dikurangin 2 I1, kemudian sama dengan min 3I1, min 3I. Nih, min 3I. Kenapa kok min? Karena ketemu kutub negatif. Ntar ini saya perbaiki dulu ya. Saya perbaiki dulu yang ini. Ini bukan I2 tapi I1. Oh. Oke. Gitu ya. Jadi 6 I2, 6 dari mana? 4 tambah 2 dikali loop ini I2. Kemudian dikurangin 2 I1. Kemudian min I3I. Kenapa min? Karena dia ketemu kutub negatif. Loop 2-nya kan sama dengan 0. Oke, dapat I2-nya dapat. Nah, kemudian kita substitusikan persamaan di atas. Maka diperoleh I1 min 3 ampere. Karena I1 itu karena I1 arahnya sama dengan arah I0 ya. Mana sih? Nah, sama arah dengan ini. I1 kan tadi kita buat nih.
arahnya ke sini kan, sama dengan arah ini, maka langsung aja I0 berarti I0 ini 3 ampere. I0 3 ampere ya, bukan yang ini berarti ya, sorry. I0 3 ampere. Nah, kenapa kok 3 ampere nggak min? Ya karena arahnya berlawanan. I1 ke sini, sedangkan I0 ke sana. Oke, berarti 3 ampere ya, udah. Sehingga RTH-nya adalah tegangan ini. RTH-nya berarti ya, tegangan ini dibagi arus ini. Arus ini adalah min I1. Min I1 berapa? Min 3 berarti 3 ampere kan. 1 dibagi 3. 1 dibagi 3. Sama dengan, waduh ini salah ini. Sebentar, ini salah ya. Ini bukan min ya. Sorry, ini bukan min. 1 dibagi 3. Oke, 1 dibagi 3 sama dengan 1/3 ampere. 1/3 ohm. 1/3 ampere. Nah, 1/3 ohm berarti RTH-nya. Sehingga kita bisa ketemu time constantnya. Yaitu L per R, yaitu L-nya 0,5 dari sini ya, 0,5 ya. Ini 0,5 dibagi 1/3 ohm. 0,5 dibagi 1/3 ohm sama dengan 1,5 ohm. Aduh. Sehingga arus yang melewati induktor ya, IT kali arus memula kali eksponensial min T per tau. Taunya udah tahu, taunya ini. Nah, arus mulanya tahu kita tadi 10. Ya kan? Tahu tadi dari ini. Nih. Oke, maka eksponensial min T per 1,5. Atau ini, kalau misalkan kita balik 1,5-nya. Ya. Ingat ini terjadi saat T lebih besar pada 0. Oke, dapat. Nah, cara 2 ya. Cara 2 kita KVL kan. Langsung gunakan KVL. Berapa tegangan dari induktor? Induktor kan L DI per DT. L-nya 0,5. Setengah ya. DI-nya I1. Kenapa kok I1 ya? Karena ini kan loopnya I1 kan. I1 per DT ditambah 2 dikurangin E2 I1 min I2 ya. Ini KVL biasa ya. KVL mesh biasa ya. Sama dengan 0. Atau, nah ini ya. Jadi setengah L-nya atau setengahnya kita hilangin, kita kalikan 2 semua. Jadi 4 I1 dikurangin I2. Nah, kemudian loop yang ini 6 kali I2, ini kan 6 kali I2 dikurangin 2 I1 dikurangin 3 I1 sama dengan 0. Oke, kita keluarin I2-nya, dapat ya. Oke. Nah, kemudian kita substitusikan persamaan di atas. Dapatlah seperti ini. DI1 per DT ditambah 2/3 I1. Oke, I2-nya kita hilangin. Nah, kemudian kita gunakan bilangan S. S itu adalah D per DT. Ya, S itu Laplace ya. D per DT, sehingga yang DI per DT ini menjadi S I1 ditambah 2/3 I1 sama dengan 0. Nah, kita bisa kita keluarkan S-nya, maka S adalah min 2/3. Nah, kemudian kita dari tabel kita dapat tahu ya, kalau kalian belajar Laplace nantinya, bahwa S yang pertama model gini, ya, S I1 ditambah 2/3 I1, itu penyelesaiannya adalah ini. Nah, karena S-nya adalah min 2/3, maka kita dapatin bahwa ini langsung menjadi seperti ini. Nah, ya, di mana I0-nya adalah 10, sehingga persamaan IT menjadi seperti ini. Begitu ya.
Jadi tegangan jatuh pada induktor. Nah, setelah kita tahu berapa arusnya, misalkan ditanya berapa, kita ditanyakan juga tegangan jatuh mana nih? Tegangan jatuh pada induktor V sama dengan LDI per dt. Oke, I-nya udah tahu ya. Ini sama kan? Ini sama dengan yang ini. Oke, sama. Kemudian kalau mencari IX, ya, untuk mencari IX, maka kita harus cari tahu berapa tegangan pada 2 ohm ini. Cari tahu 2 ohm, kita udah tahu persamaan ini, arus ini. Karena kita tahu arusnya, berarti kita udah tahu berapa tegangan induktor. Kalau tegangan induktor tahu, berarti kita juga tahu berapa tegangan resistor. Kalau tegangan resistor tahu, kita bisa tahu berapa IX, yaitu apa? Tegangan resistor dibagi 2 ohm. Kan gitu ya. Maka kita cari tegangan pada induktor, dapat L-nya 0,5, I-nya adalah ini, I-nya ini ya, L DI turunan, kita turunkan terhadap waktu, dapat ini. Nah, sehingga tegangan pada induktor adalah ini. Waduh, ini salah, ini bukan ampere ya. Ini salah ya, bukan ampere, tapi udah volt. Oke, kita tahu bahwa ini adalah tegangan pada induktor, berarti tegangan juga pada resistor. Maka IX-nya adalah tegangan ini, ya, tegangan ini dibagi dengan 2. 2 ini apa? 2 ohm, hambatan dari ini. Sehingga kita peroleh arus IX-nya adalah 5/3 eksponensial min 2/3T. Itu gampang ya. Nah, sekarang latihan 37 gimana? Ya sama ya, ini kalian lepas. Ya, ini kalian lepas, digantikan sumber tegangan dengan 1 volt, kemudian kalian cari arusnya. Kalian cari arusnya berarti dapat RTH-nya. Dapat RTH-nya, cari taunya. Ya, kemudian cari taunya. Kemudian kalian gunakan persamaan IT. IT sama dengan I0 eksponensial min T per tau. Gitu. Nah, benar gak? Ya, benar ya. Eksponensial min T per tau. Sekarang saya lupa. Oke ya. Atau menggunakan Laplace tadi. Oh ya, ini sama aja merubah dari domain frekuensi. Dari domain waktu menjadi domain frekuensi ya. S ini frekuensi. Gampang ya. Coba kalian kerjakan dan kumpulkan. Nah, contoh 374.